malam minggu, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masa berjudul Penolong Tak Dikenal. Adik-adik, kalian tahu nggak kira-kira siapa sih yang membantu Maria ketika melahirkan bayi Yesus? Apa mungkin Yusuf? Agak mustahil ya seorang pemuda yang baru bertunangan bisa membantu seorang wanita untuk melahirkan. Lalu siapa yang membantu Maria saat melahirkan? Memang adik-adik, keempat kitab Injil tidak banyak bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hanya Injil Lukas yang paling banyak bercerita. Kamasa bacakan ya Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau begitu, siapa yang membantu Maria? Masakan tidak ada yang membantu Maria saat melahirkan? Mari kita berimajinasi. Adik-adik, ketika Maria dan Yusuf sudah sampai di penginapan yang terakhir yang mereka tanyakan, penginapan yang ketiga, akhirnya mereka mendapatkan tempat. Hanya saja bukan sebuah kamar, tapi kandang keledai. Nah, biasanya sebuah penginapan itu adik-adik diurus oleh pemiliknya sendiri. Dan saat itu ada istrinya. Nah, istri dari pemilik penginapan itulah yang melihat Maria. Dia melihat Maria yang sudah kesakitan, keringat dingin, kakinya berkeringat, gemetaran. Lalu naluri keibuannya pun segera muncul. Dibawanya Maria, ayo, kamu sudah harus berbaring, katanya. Lalu dibawanya Maria ke belakang rumah mereka. Nah, di situ ada kandang keledai. Sebelumnya dia meletakkan jerami-jerami kering untuk tempat Maria berbaring. Lalu dia pergi ke dapur. Dia memasak air karena dia tahu udah saatnya untuk Maria untuk melahirkan. Nah, adik-adik, makin lama rintihan Maria semakin terasa karena dia sudah terasa sakit. Adik-adik, tiba saatnya dia untuk melahirkan. Berkatalah istri pemilik penginapan, tarik nafasmu. Yang dalam, bagus, lebih dalam lagi. Ya, tarik lagi, bagus, sekarang tekan. Ya, ayo, kamu bisa. Akhirnya lahirlah bayi Yesus. Terdengarlah pekik tangis bayi, memecah kesunyian. Lalu dibersihkannya lah bayi Yesus tersebut. Kemudian Maria juga dibersihkannya. Semua itu dilakukan oleh istri pemilik penginapan itu dengan sigap dan cekatan. Dia menarik napas lega karena bayi dan ibunya lahir dengan selamat. Adik-adik, bayangkan apakah yang terjadi kalau saat itu Maria tidak ada yang menolong melahirkan. Tentu bayinya akan mati, sejarah akan berbeda juga. Kita tidak akan mengenal Yesus Kristus. Dunia tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Itu alur cerita imajinasi adik-adik. Bisa jadi memang si pemilik penginapan tidak punya istri, ataupun kalau dia punya istri, bukan istrinya yang menolong Tuhan Yesus. Tapi imajinasi kita saat ini adalah kita menghadirkan istri dari pemilik penginapan itu yang membantu Maria melahirkan. Agaknya istri pemilik penginapan itu tidak mengetahui bahwasanya ada nubuatan tentang Yesus pada malam itu akan lahir di Bethlehem. Dia tidak didatangi malaikat, adik-adik. Dia membantu Maria melahirkan hanya karena naluri kemanusiaannya dan naluri kewanitaannya. Apakah di kemudian hari dia tahu bahasanya bayi yang dilahirkan, yang dibantunya pada saat itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Namun yang pasti istri pemilik penginapan puas dan bangga. Karena apa? Karena dia telah berhasil menolong kelahiran seorang bayi. Adik-adik, memang nama istri pemilik penginapan tidak tercantum di Alkitab, tapi tidak dapat disangkal peranannya kan? Dia yang menolong Maria melahirkan Yesus Kristus. Dia yang pertama adik-adik menyentuh bayi Yesus. Dia yang menolong pertama sekali Maria dalam melahirkan Yesus Kristus. Adik-adik, istri pemilik penginapan itu menjadi pelaku yang menentukan dalam sejarah keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Allah. Tanpa disadarinya, dia penolong kelahiran seorang bayi yang kemudian menjadi juru selamat dunia. Dia telah membidani lahirnya jabang bayi gereja. Sayang kita tidak tahu namanya. Dia adalah penolong yang tak dikenal. Dia menjadi salah satu seorang dari sekian banyak penolong tak dikenal dalam jalan kehidupan ini. Berbahagialah orang yang menjadi penolong, berbahagialah orang yang menjadi penolong walaupun tak dikenal. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat
apa yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Jadikan kami penolong untuk semua orang. Amin. Yesus berkati. Shalom.